Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan untuk kali ini saya akan mengangkat topik tentang dana desa, tapi khusus untuk daerah Gianyar. Dan karena itu kemudian saya mewawancarai Bapak Dewa Muradi. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar. Kita langsung sapa dulu Pak Kepala Dinas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra, sehat ya? Sehat, selalu sehat. Supaya lebih enak obrolnya mungkin bisa dibuka, karena kita kan sudah jaga jarak, Pak Kadis. Terima kasih. Ya, Pak Kadis, kalau ini kan masa pandemi COVID gitu ya. Nah, tentu ada program-program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tetap mesti bergulir, tetap berjalan. Nah, Punapi ini program-program kerja terutama tentang dana desa di Kabupaten Gianyar. Terima kasih. Di Kabupaten Gianyar sendiri, kalau dana desa itu nilainya dari pusat itu sebesar 62 miliar. 62 miliar. Itu dikucurkan ke desa. Itu ada kriteria desa yang nanti untuk porsi-porsi yang harus didapatkan dari desa. Itu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kakak miskin dan sebagainya, sehingga di Gianyar ini yang menerima dana desa masing-masing desa itu kisarannya mulai dari 800 juta sampai dengan 1,7 miliar. 1,7 miliar. Itu besarannya. Nah, kemudian untuk apa saja kegiatan-kegiatan dana desa tersebut, kan demikian. Nah, di dalam masa pandemi ini itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan dan juga ada peraturan Menteri Desa. Itu ada 3 hal yang wajib harus dilakukan oleh desa dalam penggunaan dana desa itu. 3 hal itu, satu itu adalah untuk padat karya tunai. Jadi padat karya tunai itulah kegiatan-kegiatan fisik untuk infrastruktur desa yang dilaksanakan di desa, tapi mempekerjakan kakak miskin atau penganggur yang ada di desa, sehingga di masa pandemi ini mereka punya pekerjaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentunya penanganan COVID. Penanganan COVID ini di desa membentuk satgas gotong royong. Kalau di desa dinas namanya relawan lawan COVID-19. Tapi kalau di desa adat namanya satgas gotong royong. Nah, itu dibentuk seperti itu. Tentunya ini memerlukan dana operasionalnya. Nah, inilah dana desa digunakan untuk itu. Apakah untuk pembelian hand sanitizer, untuk penyemprotan untuk disinfektan, kemudian untuk masker dan sebagainya. Nah, ini. Terus yang ketiga adalah yang sebagai penjaring sosial, jaring pengaman sosial. Nah, seperti BLT, ya, bantuan langsung tunai, dan juga bisa digunakan untuk pemberian sembako bagi yang kena isolasi mandiri di rumahnya, seperti itu. Jadi ini itulah penggunaan dana desa selama masa pandemi ini. Nah, mungkin pertanyaannya kemudian Pak Kadis, kalau misalnya dana desa digunakan untuk 3 hal tadi, ini masa pandemi COVID nggih? Kalau misalnya tidak pandemi COVID, nah kalau misalnya normal nih situasi, untuk apa saja bisa dana desa ini? Nah, untuk selama belum ada pandemi COVID ini, itu dana desa itu banyak sekali itu dalam penggunaannya itu. Satu, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa itu apa saja? Satu, untuk pengembangan BUMDes. Nah, kemudian kedua, untuk desa wisata, pengembangan desa wisata. Nah, hal-hal seperti itulah juga termasuk mendukung infrastruktur desa, tapi kaitannya juga dengan ekonomi, seperti misalnya pembangunan pasar desa, pembangunan jalan usaha tani, sehingga ekonomi di desa itu bergerak. Jadi intinya adalah dana desa itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk nanti membangkitkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di Kabupaten Gianyar
dana-dana desa itu sudah, itu kan dari pusat berarti, Pak Kadis ya, dari pusat, dari APBN, kemudian itu ditransfer langsung ke desa masing-masing gitu ya. Nah selama ini perkembangannya gimana? Penyerapannya, kemudian apakah proyek-proyek atau program-program sudah berjalan dengan baik? Pengawasannya seperti apa? Memang benar ya, kalau dana desa itu sumbernya memang dari pusat langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Sedungkara kita di Gianyar ini itu bulan Januari sesuai dengan perintah daripada Bapak Presiden, jadi itu sudah ditransfer ke masing-masing desa. Itu bahkan kita di Bali, bahkan di tingkat nasional Gianyar itu pertama yang ditransfer ya. Sehingga kita diberikan penghargaan, Gianyar ini yang seharusnya kalau di kabupaten-kabupaten lain itu kan transfernya 3 tahap. Kalau di Gianyar ini langsung 2 tahap. Langsung 2 tahap ya? Tahap pertama itu malahan 60% sudah ditransfer. Sedangkan tahap kedua kemarin sudah ditransfer, sehingga sekarang sudah clear. Artinya semua 100% sudah ditransfer di Kabupaten Gianyar ini. Sedangkan kabupaten lain malahan ada yang 3 tahap, malah tahap 3 sampai sekarang belum ditransfer. Nah, seperti itu. Nah, ini syukur. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan pertanyaannya terkait dengan serapannya seperti apa? Penyerapan. Nah, itu juga karena mungkin kita di Gianyar ini pertama bisa ditransfer sehingga kita bisa cepat menggunakan. Baik itu masalah penanganannya COVID, masalah BLT dan sebagainya, sehingga Asdungkara juga kita di Gianyar sekarang serapannya paling tinggi di tingkat nasional juga. Sudah kemarin tanggal 12 Oktober kita lihat, karena ini online ya, itu udah 91%. 91%. Tinggal 9% lagi yang belum terserap gitu ya. Jadi 91%. Dan itu menjadi prestasi tersendiri karena daerah lain, kabupaten lain itu justru penyerapannya agak kesulitan, agak rendah gitu ya, Pak Kadis ya. Sementara di Gianyar sudah 91%. Nah, pertanyaan kemudian yang 9% ini kira-kira di mana ini? Apakah akan bisa tuntas di tahun ini atau memang harus tuntas ya? Kapan targetnya, apa sampai 100% atau tidak pernah sebenarnya sampai 100% penyerapan? Terkait dengan kenapa kita bisa cepat seperti itu, ini tidak kalah pentingnya juga saya sampaikan bahwa ini juga karena Bapak Bupatinya, Bapak Bupati Gianyar, beliau ini sekarang bekerjanya benar-benar all out. Kita tahu juga APBD di Gianyar juga paling cepat ini sudah ditetapkan sehingga kita juga di desa bisa bergerak cepat. Nah, sekarang tinggal 9% itu tentunya memang wajar seperti itu karena kita kan sekarang sampai dengan Desember ini masih ada waktu lagi 3 bulan. Tentunya ada hal-hal yang memang belum kita belanjakan, seperti misalnya penanganan COVID, itu kan sudah dianggarkan di desa, itu kan belum sedang jalan, kan belum habis juga, karena ada yang memang harus dilaksanakan di triwulan 4. Seperti itu. Triwulan keempat. Nah, seperti itu. Jadi tetap akan terserap nanti 100%. Oke, saya tertarik tadi Pak Kadis tentang ini tidak lepas dari kinerja dari Bupati ya, dalam penetapan APBD. Dalam hal apa? Apa kecepatan lebih cepat menetapkan APBD-nya diputuskan untuk ini atau apa yang menjadi penyebab kemudian ini bisa anggarannya terserap dengan lebih cepat di Kabupaten Gianyar? Ya, sudah pasti itu. Sudah pasti karena begini, syarat-syarat untuk bisa dicairkan atau ditransfer dana desa dari pusat ke desa-desa itu kan ada beberapa persyaratan. Yang pertama harus ditetapkan dulu APBDes. Nah, APBDes bisa ditetapkan kalau APBD-nya sudah ditetapkan. Karena ini sangat berhubungan. Nah, seperti misalnya berapa pagu untuk bagi hasil pajak misalnya ke desa, berapa alokasi dana desa untuk ke desa, berapa bagi hasil restribusi untuk desa, itu kan dari APBD itu datangnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan ditetapkannya APBDes bisa ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada laporan tentang
serapan atau penggunaan dana desa sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah, itu sudah harus kita juga lampirkan untuk persyaratan itu. Nah, hal-hal seperti itu tentunya kalau memang cepat kerjanya di Pak Bupati, tentunya juga di desa bisa lebih cepat. Nah, ya, itu yang menyebabkan kemudian Januari langsung bisa ditransfer dana desanya oleh pemerintah pusat. Dan bahkan Kabupaten Gianyar ini dua kali transfer ya. Yang biasanya orang 3 kali, ini sudah 2 kali. Oke, baik. Mungkin dari ada semacam evaluasi tidak yang sudah dilakukan oleh Dinas PMD terhadap penggunaan anggaran ini? Apakah semua berjalan dengan baik-baik saja? Tidak ditemukan misalnya kendala-kendala atau persoalan-persoalan? Kita selaku Dinas PMD ini adalah tugasnya selaku pembina desa, kan gitu. Pembina desa itu tentunya di sini kita selalu melakukan peningkatan kapasitas terhadap pengelola dana desa di perangkat desa ini. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Tentunya kita lakukan monitoring evaluasi ini dengan OPD terkait ya, seperti inspektorat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita tugas daripada Dinas PMD ini adalah membuat juknis untuk mereka bisa melaksanakan dana desa ini dengan baik dan benar, kan gitu. Nah, ini juga kita lakukan seperti itu, sehingga kalau mereka ada keterlambatan dan sebagainya, kita selalu lakukan monitoring di desa. Dan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, artinya sesuai dengan aturan ya. Tidak katakanlah, mohon maaf, misalnya korupsi ini nggak ada ya, kasus-kasus selama ini? Kalau sekarang ya, salah pemanfaatan itu ada tidak? Kalau sekarang itu tipis sekali hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kita sekarang sudah sistemnya yang kita rubah. Kalau orang korupsi itu kan ada niat, ada kesempatan. Sekarang kesempatan ini yang kita tutup. Karena sudah ada sistem yang... Caranya gimana? Satu, sistem keuangan desa ini namanya Siskudes, sistem keuangan desa ini sudah online dia. Artinya semua masyarakat umum sudah bisa melihatnya, mengetahui, masuk dia. Kemudian APBDes setelah ditetapkan itu sudah online juga, artinya sudah masuk ke website. Orang semua sudah tahu, benar-benar transparan. Nah, kemudian mereka saat menggunakan dana desa ini, kemudian untuk membelanjakan itu dengan non tunai, bukan tunai. Bukan tunai ya? Artinya transfer. Jadi si rekanan ini misalnya, mereka tidak langsung menerima tunai dari perangkat desa, tapi sudah ditransfer ke rekening. Jadi ini transaksinya ya? Perangkat seperti inilah kita terapkan, sistem seperti ini terapkan sehingga kecil sekali orang bisa untuk menyalahgunakan. Pemanfaatannya juga sudah tepat ya, sudah tepat, sudah sasaran, sesuai tujuan. Baik, mungkin sebagai closing statement, Kepala Dinas, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat di desa, mungkin bagaimana tentang pemanfaatan dana desa ini? Mungkin ada yang disampaikan. Saya harapkan ya kepada masyarakat semua itu gini, dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Perbekal melalui Badan Permusyawaratan Desa, kira-kira apa kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang diperlukan di desa, sehingga bisa di dalam musyawarah desa itu, di dalam untuk perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa itu bisa disampaikan dengan pemanfaatan dana desa ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa itu benar-benar dana desa ini bisa tepat sasaran. Nah, seperti itu. Jadi perlu peran aktif dari masyarakat desa juga ya Pak Kadis ya. Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan informasi yang sudah disampaikan. Jadi kita mendapatkan beberapa informasi baru, misalnya Kabupaten Gianyar ternyata terbaik nih di tingkat nasional ya. Luar biasa prestasinya dan mudah-mudahan ini bisa ditiru juga daerah kabupaten lainnya di Bali, mungkin juga di Indonesia, sehingga penyerapan dana desa ini bisa maksimal, lebih cepat, sehingga dalam masa pandemi Covid ini bisa membantu juga perekonomian masyarakat desa. Demikian Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.